Pada cerita sebelumnya dikisahkan bahwa oleh karena jasa-jasanya, Raja Mesir mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat istana. Tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap produksi dan pengelolaan makanan di seluruh wilayah kerajaan Mesir. Raja memberinya cincin stempel kerajaan, pakaian dari sutra, mahkota emas, dan kendaraan khusus. Pernikahan Nabi Yusuf alaihissalam. As-Sa'alibi mengisahkan bahwa Raja Mesir memecat Kitfir, pejabat kerajaan yang dahulu memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam, lalu mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penggantinya. Setelah Kitfir meninggal dunia, Raja Mesir menikahkan Zulaiha dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelumnya Zulaiha telah keluar dari istana. Dari pernikahan Zulaiha, Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai 2 orang putra bernama Afrayim dan Minsya. Nabi Yusuf alaihissalam menguasai 70 bahasa. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi pejabat di Mesir pada usia 30 tahun. Terdapat kisah, suatu ketika raja mengajaknya berbicara dengan menggunakan 70 bahasa. Nabi Yusuf alaihissalam pun mampu mengimbanginya dengan tata bahasa yang sangat baik. Hal ini semakin membuat raja takjub dan bangga dengan kemampuan Nabi Yusuf alaihissalam yang terbilang masih muda. Tafsir Nabi Yusuf alaihissalam terbukti. Pada saat wilayah Mesir dilanda paceklik, kekeringan juga dialami negeri Syam, tempat tinggal Nabi Yakub alaihissalam beserta keluarganya. Kondisi ini membuat Nabi Yakub alaihissalam mengutus seluruh putranya kecuali Bunyamin agar pergi ke Mesir menemui penanggung jawab produksi dan pengelolaan makanan kerajaan untuk meminta izin agar boleh membeli bahan makanan. Sesampainya di Mesir, mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam, sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam berpura-pura tidak mengenali saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam sempat mencari Bunyamin, adik kesayangannya, yang ternyata tidak turut serta. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mencari akal supaya dapat bertemu dengan Bunyamin. Maka dijebaklah kakak-kakaknya dengan tuduhan sebagai mata-mata. Untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, mereka harus membawa Bunyamin ke Mesir serta menyerahkan surat bukti kenabian ayah mereka yaitu Nabi Yakub alaihissalam, dan salah satu dari mereka harus tetap tinggal sebagai jaminan. Berjumpa dengan adik kesayangan. Setelah mendapat surat bukti kenabian dari Nabi Yakub alaihissalam, mereka mengajak Bunyamin pergi ke Mesir. Kali ini Nabi Yusuf alaihissalam sangat gembira karena dapat berjumpa dengan Bunyamin, adik kesayangannya. Supaya Bunyamin tetap tinggal di Mesir, maka Nabi Yusuf alaihissalam sengaja memasukkan alat penakar gandum ke dalam karung Bunyamin dan menghukumnya menjadi budak istana selama setahun lamanya karena telah terbukti mencuri alat penakar gandum. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pulang kembali ke negeri Syam tanpa Bunyamin. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam memanggil Bunyamin dan memberitahu bahwa ia adalah Yusuf kakaknya. Mereka pun berpelukan melepas kerinduan yang telah lama terpendam. Sementara itu di negeri Syam, Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih kehilangan Bunyamin dan memerintahkan putra-putranya agar kembali ke Mesir dengan misi untuk membawa pulang Bunyamin. Sesampainya lagi di Mesir dan bertemu dengan Bunyamin, alangkah terkejutnya ketika Bunyamin menjelaskan bahwa yang menjadi menteri pengelolaan pangan
sebenarnya adalah Yusuf yang dulu mereka buang ke sumur. Sontak saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam langsung syok dan meminta maaf. Mereka menyesal telah iri serta dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka menceritakan bahwa sepeninggal Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam selalu menangis hingga matanya tidak dapat melihat. Pada saat saudara-saudaranya akan kembali lagi ke negeri Syam, Nabi Yusuf alaihissalam membawakan sebuah baju gamis miliknya untuk diusapkan ke bagian wajah Nabi Yakub alaihissalam. Ternyata setelah diusapkan atas izin Allah SWT, mata Nabi Yakub alaihissalam dapat melihat kembali. Ia bersama seluruh keluarga besarnya segera berangkat ke Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Gambaran mimpi Nabi Yusuf alaihissalam saat masih kecil terjadi. Saat bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, istri dan putra-putranya melakukan sujud penghormatan. Inilah arti dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil. Matahari melambangkan Nabi Yakub alaihissalam atau sang ayah, bulan melambangkan ibunya, dan 11 bintang melambangkan 11 saudaranya. Pada zaman Nabi Yusuf, bersujud kepada sesama sebagai bentuk penghormatan merupakan tradisi, bahkan disyariatkan. Sujudnya seperti sujud para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Tradisi ini kemudian dihapus dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang melarang orang bersujud kecuali hanya kepada Allah SWT saat sholat. Akhir hayat Nabi Yusuf alaihissalam. Hasan al-Basri mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur pada usia 17 tahun dan meninggal dunia saat berumur 120 tahun. Di dalam Al-Quran, penguasa Mesir pada masa Nabi Yusuf alaihissalam disebut dengan Al-Malik, yang berarti raja. Sedangkan pada masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, penguasa Mesir disebut Fir'aun, yaitu sejak Tutmose III berkuasa di Mesir setelah Nabi Yusuf alaihissalam wafat. Dikisahkan dalam kitab Al-Bidayah bahwa menjelang wafatnya, Nabi Yusuf alaihissalam berwasiat agar jasadnya dibawa keluar dari negeri Mesir dan dikuburkan di dekat makam Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai jumpa di cerita Nabi berikutnya. Terima kasih.